Shalom, selamat pagi. Halo Mbak Afi. Mbak Diner. Apa kabar nih Mbak Diner? Aku baik-baik aja, Mbak Afi sehat juga. Puji Tuhan. Kalau Mbak Afi, sebentar aku tanya. Aku mau tebak aja. Gimana? Kalau Mbak Afi ini kayaknya suka minum kopi nih. Kok tahu? Iya, karena hari-harinya Mbak Afi selalu good day. Ya. Oke. Nah, Mbak Diner bisa aja deh. iya dong. Kabar-kabar Kalau- adik-adik gimana nih? Iya nih. Pasti juga selalu semangat, ceria, ya toh? Pastinya dong. Selalu di rumah aja ya, biar sehat terus. Selalu olahraga juga. Wah. Iya Mbak Diner. Oke, kita mau mulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau tes semangatnya dulu, Mbak. Siap. Kayaknya kan baru bangun tidur. Iya. Ya toh? Mungkin ada yang belum mandi. Enggak Udah deng, dong. pasti udah mandi ya. Pastinya jam 8 udah standby. Iya, sudah standby. Udah jam 8, kita mau sekolah minggu dulu. Mantap. Ya, Iya. kita mau tes semangat adik-adik nih, yang kenceng. Oke. Oke, ada sukacita hari ini. Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe, oe, sukacita, 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 oe, oe. Yeay! Wah, mantap sampai kedengeran sampai sekarang ya Mbak ya, sampai di tempat ini. Wow, Saking semangatnya ya Mbak Diner. ini semangatnya. Iya. Oke, kita mau mulai sekolah minggu, kita mau nyanyikan pujian Bapak Engkau sungguh baik. Untuk apa Mbak? Kita mau menaikkan ucap syukur kita ya. Syukur pada Tuhan.
kita mau berdoa. Mohon Mbak Afi yang mau menghantarkan. Mari adik-adik, sebelum kita sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami boleh bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan di sekolah minggu GKJ Margoyudan. Mampukan kami Tuhan untuk memberikan puji-pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa setiap waktu ini Tuhan jagai setiap kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay. Oke Mbak, aku mau tebak-tebakan lagi. Hati-hati apa yang tidak sedih? Hati apa ya Mbak Hati Dinda? yang gembira. Aduh. Nah, udah ketebak nih lagu kedua kita. Hati yang gembira. Tapi. Gimana Mbak Dinar? Ada challenge. Wah. Wow, Mbak challenge. Dinar mau ngajak adik-adik semua tuh mau berolahraga sedikit. Kita mau pujikan, Iya. tapi juga ada olahraganya, semangat gitu. Gimana tuh? Ayo bangkit berdiri dulu dong. Yo, bangkit berdiri ya adik-adik. Ya aku bisa lihat loh, bisa tak pantau loh satu-satu. Iya tuh. Ayo kita bangkit berdiri. Nah lagunya Mbak, Iya. kita tuh mau ngikut mas-mas musik di sini. Temponya akan dari yang pemanasan kan, kalau senam pemanasan, terus habis itu tengahnya intinya agak cepet nih. Iya. Nah habis itu nanti cepet lagi. Wow. Tambah Gak dikit sabar dulu. nih Mbak Dinar. Iya, ayo kita mau pujikan hati yang gembira. Dari yang slow dulu ya. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Siap-siap adik-adik, temponya berubah. Yang gembira adalah obat. Mana suaranya? Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Sekali lagi, masih semangat? Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Wah, aduh, udah keringetan Mbak. Udah keringetan nih Mbak. Lumayan Iya, olahraga lah lumayan. ya toh. Turun 2 on. 2 on. Ya, sekarang kita mau ngapain Mbak? Kita mau ucapkan Hukum kasih. hukum kasih bersama-sama. Masih sikap berdiri. Iya. Atur nafasnya dulu, tadi kan habis olahraga. Udah Mbak Dinar. Oh iya. Ya, kita mau ucapkan hukum kasih bersama-sama. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yeay, kita sudah mengucapkan hukum kasih, saatnya kita mau persembahan. Ya, kita mau pujikan apa nih Mbak Dinar? Kita mau pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Tapi Mbak, gimana Ya. caranya persembahan Mbak? Aku lupa. Walaupun adik-adik ada di rumah,
adik-adik tetap bisa persembahan Mbak Dinar. Iya, gimana Caranya adik-adik bisa menitipkan persembahan ke orang tua adik-adik, bisa ke ayah, bisa ke ibu. Nanti orang tua kalian yang akan membawa persembahannya ke gereja seperti itu. Oke. Ya. Ya, kita mau pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, kita mau sama-sama berdoa persembahan. Mari Mbak Dinar yang mau hantarkan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan sedikit dari berkat-Mu untuk kami persembahkan Tuhan. Berkati persembahan kami ini yang dari hati kami ini untuk bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk bisa memperluas juga kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang mau menyertai kami dimanapun kami berada. Kami mau buka hati kami mau mempersiapkan sikap kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Iya nih Mbak Dinar. Kayaknya seru. Seru apa seru? Seru dong. Tapi kita nyanyi dulu yuk Mbak Dinar. Nyanyi lagi. Oke deh. Mau nyanyi apa Mbak? Gimana kalau kita nyanyi baca kitab suci? Boleh. Yuk, kita mau nyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa
firman adik-adik. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Mbak Tanti berharap adik-adik dan keluarga sehat-sehat semua ya di rumah. Nah, adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini tema sekolah minggunya adalah mengalah tidak berarti kalah. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan melihat sebuah video. Yuk kita lihat bareng-bareng. Halo Novi. Halo Mbak Dinar. Halo. Gimana kabarnya Mbak? Aku baik-baik aja nih. Wih, sekarang sibuk apa? Sibuk? Ya nggak begitu sibuk sih. Aku kan lagi kuliah, tapi ini udah selesai UASnya, jadi ya udah agak free. Kalau kamu? Aku lagi sibuk ngerjain tugas akhir nih Mbak. Oh iya, kan kamu udah mau selesai ya tugas akhir ya. Iya. Gimana ceritanya? Aku mau denger dong. Iya Mbak, aku sekalian mau curhat nih. Oh iya. Jadi toh Mbak, kan ini kan tugas akhirku tuh kan udah disuruh cepet-cepet dosen buat ngerjain, buat nyelesain Iya. gitu. Nah, jadi aku punya waktu buat fokus ngerjain tugas akhirku tuh waktu malam hari Mbak. Nah, tadi malam itu tuh adikku tuh minta aku buat bantuin ngerjain tugas sekolahnya, apalagi kan ini pada masa pandemi kan Mbak. Iya. Tugasnya tuh banyak banget sampai udah nggak tahu lagi aku tuh harus gimana gitu. Terus akhirnya ya udah aku bantuin adikku buat ngerjain tugas akhirnya Oke. gitu. Terus gimana? Terus Itunya? akhirnya tugas Kamu- akhirku tak tinggal deh. Ya, tapi kan cuma malam itu kan. Iya. Bantu adiknya nggak apa-apa sih kan. Kamu juga harus tetap semangat dong. Kan masih ada hari-hari yang lain dikerjakan tugas akhirnya. Iya Mbak. Semangat terus ya Nop. Makasih ya Mbak. Mbak Dinar juga semangat. Iya. Jangan lupa Jangan lupa jaga kesehatan Oh, dan iya selalu dong. menerapkan 3M. 3M apa hayo? 3M, benar-benar 3M pakai masker. Terus? Mencuci tangan. Iya terus satu lagi. Terus menjaga jarak. Yuhu, Iya betul dong. sekali. Selalu aku tuh bawa masker, bawa sanitizer, pokoknya wis kayak uang perang lah kalau Iya, keluar. tetap di rumah ya Mbak, jangan kemana-mana. Iya. Kemana-mana kalau waktu bener-bener penting banget aja. Iya, ini aku juga mau pergi Nop, mau jadi MC sekolah minggu loh. Asik nih, aku Iya. mau nonton Ih, harus. di YouTube-nya harus. GKJ Margayudan kan Mbak? Ah, betul banget GKJ Margayudan, jangan lupa subscribe. Siap, beres. Iya, di like juga. Adiknya juga diajak ya nonton sekolah minggu. Siap. Oke, ya udah Nop, aku mau siap-siap dulu. Dadah. Dadah. Nah, gimana adik-adik videonya tadi? Apa sih isi videonya? Ada yang sudah paham? Nah, Mbak Tanti akan menceritakan kembali isi video call-nya tadi. Nah, di video call itu Mbak Novi sama Mbak Dinar lagi video callan. Mereka saling tanya kabar dan di situ Mbak Novi bercerita. Apa adik-adik ceritanya? Nah, Mbak Novi bercerita bahwa saat ini Mbak Novi kondisinya sedang mengerjakan tugas akhir. Nah, pada waktu itu Mbak Novi lagi mengerjakan suatu malam. Tapi tiba-tiba Mbak Novi diketok tuh pintu kamarnya, adiknya minta tolong untuk dibantu mengerjakan tugas matematika. Apalagi di kondisi pandemi ini kan sekolah online pasti tugasnya banyak ya adik-adik. Nah, jadi adiknya Mbak Novi ini minta tolong Mbak Novi untuk membantu mengerjakan tugas. Padahal Mbak Novi sendiri lagi sibuk banget untuk mengerjakan tugas akhirnya. Nah, Mbak Novi mau membantu adiknya enggak tadi? Mau, Mbak Novi mau membantu adiknya. Nah, di sini Mbak Novi itu mau mengorbankan waktunya untuk membantu adiknya mengerjakan tugas. Nah, mengorbankan waktunya Mbak Novi ini merupakan salah satu contoh Mbak Novi mau mengalah untuk adiknya. Di sini mengalah bukan berbicara tentang perlombaan ya. Misalkan lomba sepeda gitu. Wah, Mbak Novi kalah sama adiknya, bukan seperti itu. Mengalah ini kita belajar untuk memahami kondisi orang lain. Jadi di sini Mbak Novi mengalah kepada adiknya
karena Mbak Novi mau memahami keadaan adiknya yang kesusahan mengerjakan tugas. Nah, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 149 ayat yang keempat. Mazmur 149 ayat yang keempat. Mbak Tanti bacakan ya. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Sekali lagi Mbak Tanti bacakan. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, kalau Mbak Novi tadi mau mengorbankan waktunya untuk adiknya, untuk membantu mengerjakan tugas, sedangkan Mbak Novi lagi sibuk juga. Di situ merupakan salah satu contoh juga suatu sifat rendah hati. Di ayat yang kita baca barusan, Tuhan menghendaki kita, anak-anaknya, untuk memiliki sifat rendah hati. Nah, adik-adik, bisa Mbak Tanti akan berikan contoh lagi. Misalkan adik-adik lagi menonton TV nih, menonton kartun kesukaan adik-adik. Padahal kartunnya itu lagi seru banget. Tapi tiba-tiba papa atau mamahnya adik-adik memanggil adik-adik dan menyuruh adik-adik untuk membelikan sesuatu mungkin di warung, atau meminta bantuan adik-adik untuk menyapu, mengambilkan suatu barang, dan atau lain sebagainya. Adik-adik responnya gimana? Apa kosek tomah, kosek topah? Apa adik-adik langsung menjalankan yang diminta tolong orang tua? Nah, di sini kita sebagai anak-anaknya Tuhan, Tuhan menginginkan kita akan harus mencontoh seperti Mbak Novi yang mau langsung membantu adiknya, yang mau mengorbankan waktunya untuk adiknya. Nah, jadi kita mau belajar ketika kita lagi asik nonton kartun, tiba-tiba dipanggil orang tua, ya kita langsung mendekat kepada orang tua, bukan malah kosak-kosek gitu ya. Nah, kita harus memulai memiliki sifat rendah hati dengan mau mengalah, yaitu dengan memahami kondisi orang lain. Nah, adik-adik, dengan rendah hati ini kita akan bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Seperti Mbak Novi tadi, Mbak Novi mendahulukan kepentingan adiknya, yaitu mengerjakan tugas matematikanya. Padahal Mbak Novi juga mempunyai tugas yang banyak yang harus dikerjakan juga. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap minggunya kita selalu diingatkan tentang kasih. Tadi kita sudah membicarakan tentang hukum kasih. Kita sudah mengucapkan hukum kasih. Bahkan setiap minggu, setiap sekolah minggu kita selalu diingatkan hukum kasih. Karena Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya itu sebagai pelaku-pelaku kasih-Nya Tuhan. Tuhan berharap dengan kita melakukan kasih, orang lain boleh bersuka cita. Kita boleh membawa sukacita untuk orang lain. Nah, jadi adik-adik, kita belajar saat ini untuk memiliki sifat rendah hati melalui kita mau mengalah untuk memahami kondisi orang lain, dan juga kita sebagai pelaku kasih-Nya Tuhan untuk membawa sukacita untuk teman-teman kita. Nah, saat ini kondisinya adik-adik sedang ada di rumah, karena tidak bertemu dengan teman-teman ya pastinya. Nah, mari lakukan firman Tuhan untuk orang-orang yang ada di rumah adik-adik. Misalkan orang tua, kakak, adik, atau mungkin nenek, kakek yang berada satu rumah dengan adik-adik. Nah, mari adik-adik kita mau sama-sama menyediakan hati kita untuk kita mau menjadi pelaku firman-Nya Tuhan dengan menghadirkan kasih untuk menghadirkan sukacita untuk teman-teman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat ini kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman yang indah saat pagi hari ini yang boleh kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan contoh kami tadi, Mbak Novi Tuhan, yang mau menyediakan waktunya untuk
mengajari adiknya padahal Mbak Novi sendiri sedang sibuk mengerjakan tugas. Kami boleh belajar Tuhan untuk kami boleh mau mengalah, mau memahami kondisi orang lain. Terus Tuhan Kau yang akan mampukan kami untuk rendah hati, untuk kami boleh menyediakan diri kami untuk orang lain. Dan Tuhan boleh mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kasih-Nya Tuhan untuk menghadirkan sukacita untuk teman-teman kami. Tuhan juga yang akan memberikan kami kemampuan melakukan firman-Mu di tengah-tengah keluarga kami juga. Mari Tuhan, Kau yang akan memberkati kami bersama keluarga kami. Kau yang akan terus memberi kesehatan juga bagi kami. Untuk kami Tuhan boleh selalu sehat, penuh sukacita, dan juga boleh penuh dengan berkat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan jikalau di dalam mendengarkan firman-Mu terselip dosa dan kesalahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik terberkati kan dengan firman-Nya? Pastinya Mbak Dina. Oh ya ampun, ya sekarang sudah di penghujung sekolah minggu, Iya sedih nih. banget. Tapi Cepet jangan banget, sedih, besok kita akan sekolah minggu lagi dong, minggu depan ketemu Iya, lagi. Ketemu lagi di minggu depan. Iya. Minggu depan kayaknya ada sesuatu, Mbak. Iya deh. Oh, mau ada aktivitas. Iya ada aktivitas adik-adik. Iya, aktivitasnya nanti adik-adik dimohon menyiapkan apa, Mbak? Ada kertas gambar, Mm-mm. kertas lipat, Kertas lipat, pensil warna atau krayon, krayon atau spidol. atau spidol ya. Ya, kertas gambar, kertas lipat, dan pensil warna krayon atau spidol. Disiapkan ya. Penasaran aktivitasnya apa minggu depan? Banget. Stay tune. Wah, apa itu stay tune? Terus ikuti sekolah minggu. Wah. Ya, oke Mbak Dinar pasti aku ngikutin. Suka deh yang kayak gini. Oke. Ya, kita mau menutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa Bapa kami. Yuk sama-sama kita berdoa Bapa kami, sikap doa yang benar ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay. Kita mau bangkit berdiri, kita mau ucapkan pengakuan iman rasuli. Yo, bangkit berdiri, sikap yang benar. Sudah siap? Mbak Afi sudah siap? Siap Mbak Dinar. Oke, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ye, sampai jumpa. Sampai jumpa Sekolah adik-adik. minggu depan. Yeay. Tuhan memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu.